Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kita telah tersambung di ujung telepon dengan Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Mbak Pungki, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin. Apa kabar? Semoga sehat. Baik, terima kasih Mbak Pungki. Mbak Pungki, dengan keluar masuknya Joko Chandra, lalu kemudian mengajukan PK kepada Mahkamah Agung kemarin sempat membuat publik ini tergerus begitu ya kepercayaan kepada institusi penegak hukum kita, baik itu Kejaksaan Agung, Kepolisian maupun dari Kemenkumham di Ditjen Imigrasi. Kalau kita mau mengembalikan marwah Polri, Mbak Pungki, caranya bagaimana dengan pasca tertangkapnya Joko Chandra ini? Iya, terima kasih banyak. Jadi pertama kami apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Polri, penangkapan Joko Chandra kemarin luar biasa. Jadi beberapa waktu sebelumnya ini kan ibarat nilas titik rusak susu sebelanga. Jadi Polri beberapa tahun terakhir kinerjanya sudah bagus dan mendapat kepercayaan masyarakat, akan tetapi dengan adanya ulah segelintir oknum di tubuh Polri yang kemudian mengkhianati selama ini reformasi Polri ya, yang sudah diupayakan on the right track. Nah, oleh karena itu dengan penangkapan kemarin tidak cukup hanya di situ, kita melihat tetap harus ditindaklanjuti dengan serius ya. Saya melihat Kapolri, kemudian juga Kabar Eskrim ya, pimpinan Polri ini sudah tegas dan punya goodwill. Nah, oleh karena itu kita juga terus harus mengawal dan menggelorakan. Pertama adalah reformasi Polri, itu tetap harus diingat ya. Jadi masyarakat harus tetap mengawal dan anggota Polri di dalam pun juga harus ingat bahwa mereka masih harus melaksanakan reformasi Polri. Di dalamnya ada reformasi kultural Polri terutama ya. Bahwa anggota Polri itu harus profesional, kemudian juga harus bersih, dan juga harus modern, sehingga bisa mendapat kepercayaan masyarakat. Nah, clean and good governance di kepolisian itu juga tetap harus digelorakan agar semua yang ada di Polri ini menjadi bersih. Nah, kemudian yang melanggar aturan-aturan, terutama yang bermain-main ini ya dengan Joko Chandra ya, melindungi buron Joko Chandra, ini mesti harus diproses hukum gitu. Kompolnas mengawal proses ini sejak awal hingga saat ini dan kami melihat so far proses sudah on the right track dan saat ini sedang didalami upaya-upaya yang untuk membongkar apakah aliran dana itu diberikan kepada siapa saja. Jadi Mbak Pungki, apakah maaf saya potong, apakah Komisioner Kompolnas ini menganggap bahwa ada pejabat tinggi Polri lainnya, Mbak Pungki, yang kemudian turut bermain di dalam kasus Joko Chandra ini, Mbak? Iya, patut diduga seperti itu. Nah, kita melihat selain BJPPU juga ada dua yang lainnya yang sudah dicopot oleh Pak Kapolri. Nah, itu juga harus diperiksa. Jadi tidak cukup misalnya BJPPU kaitannya dengan etik, terus kemudian diproses pidana, terus kemudian berhenti sampai di situ. Ini harus diperiksa semuanya. Siapa tahu ada pejabat-pejabat lain yang juga terlibat. Jadi ketika sudah ditangkap Joko Chandra, terus kemudian juga sekarang ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim, saya berharap proses itu bisa dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh agar bisa dilihat siapa saja yang kemungkinan terlibat selain dari BJPPU dan dua pejabat tinggi Polri yang lainnya. Ya, Mbak Pungki, reformasi Polri yang disebutkan Mbak Pungki tadi bentuknya seperti apa sih, Mbak? Apakah kemudian ini bisa menjadi momentum begitu ya dengan ditangkapnya Joko Chandra untuk memulai proses reformasi Polri?
Iya, ini momentum yang sangat bagus. Saya rasa reformasi Polri itu digelorakan setelah reformasi Indonesia. Jadi ini merupakan mandat dari reformasi Indonesia, di mana pada waktu itu Polri dipisahkan dari TNI. Sebelumnya kan pada masa Orde Baru, Polri ada di bawah ABRI ya, jadi disatukan dengan TNI. Jadi watak-wataknya juga watak-watak militeristik, terus kemudian juga karena pada masa Orde Baru dulu KKN itu sangat kental, jadi sifatnya juga seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika reformasi diharapkan Polri juga melakukan reformasi. Nah, sudah terjadi 3 reformasi pada awal-awal tahun 2000-an, ada reformasi struktur, reformasi instrumen, dan reformasi kultur. Nah, reformasi struktur itu menempatkan posisi Polri ada di bawah Presiden, kemudian reformasi instrumen itu undang-undang Polri sudah diubah, artinya Polri tidak lagi di bawah Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, artinya sudah ada Kapolri ada di bawah Presiden, dan kemudian undang-undangnya lebih menjadikan Polri itu demokratis dan humanis. Nah, kemudian yang ketiga adalah reformasi kultur, di mana di situ harus mengubah watak organisasi dan watak anggota Polri menjadi lebih humanis dan demokratis, seperti itu. Baik, Mbak Bogi, bagaimana kemudian masyarakat bisa sama-sama mengawasi Polri bahwa tertangkapnya Joko Chandra kasusnya tidak berhenti di sini saja, Mbak Pungki. Kita mengharapkan ada orang-orang lain begitu yang juga bisa diungkap. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengawasinya, Mbak Pungki? Iya, betul. Terima kasih. Ini memang membutuhkan perhatian semua pihak, termasuk masyarakat dan media, saya kira. Karena memang informasi-informasi yang kami butuhkan itu tidak semuanya bisa kami dapatkan dari misalnya tertangkapnya Joko Chandra begitu saja. Tapi juga dari pihak-pihak di luar institusi atau di luar sana, di publik. Nah, oleh karena itu masyarakat diharapkan jika ada sesuatu yang dianggap melenceng segera sampaikan, segera beritahukan. Saya yakin pimpinan Polri dalam hal ini Pak Kapolri kemudian bersama-sama dengan Pak Kabar Eskrim tegas dan juga serius untuk mengungkap semuanya yang terlibat dalam kasus orang-orang yang melindungi Joko Chandra. Baik. Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mbak Pungki. Iya, terima kasih banyak. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Sebelum kita jeda, Mas Kohar, menanggapi mengenai pernyataan dari Mbak Pungki tadi, kalau kita cermati juga, Mas Kohar, mengenai penangkapan Joko Chandra ini, mungkin sebagian banyak yang tidak percaya bisa tertangkap begitu ya, Mas Kohar, karena kita ketahui bahwa Joko Chandra ini orang yang sangat licin dan juga licik begitu. Kita patut memberikan apresiasi, tapi kemudian bagaimana Mas Kohar kita bisa memastikan bahwa keseriusan Polri itu tidak terhenti hanya pada saat penangkapannya saja? Ya, jadi ini ibarat rumah, ini kunci sudah dibuka, pintu sudah dibuka, lalu kemudian isi rumah sekarang juga sebagian sudah diketahui, maka ini harus dituntaskan. Apa itu? Penuntasannya adalah penyelidikan, bahkan penyidikan kasus-kasus kenapa Joko Chandra ketika masih buron, dia bisa leluasa keluar masuk Indonesia. Dia bisa mengendalikan segala sesuatunya dari Papua Nugini, dari Malaysia, bisa ke Kalimantan, bisa mengurus KTP, lalu bisa juga mengurus peninjauan kembali, di mana letaknya. Nah, ini semua harus diusut. Di kepolisian kemarin ketika memberikan surat jalan dan seterusnya, apakah sudah sampai pada level yang betul-betul bertanggung jawab untuk itu? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk itu? Artinya dengan tertangkapnya Joko Chandra, maka sebetulnya secara kemampuan aparat penegak hukum kita, terutama polisi, itu bisa diandalkan, mampu. Tergantung kemauan kemudian akhirnya kan. Ketika kemampuan bergabung dengan kemauan, hasilnya adalah Joko Chandra ditangkap.
Meskipun sudah sangat licin, buron 11 tahun, asetnya triliunan rupiah, lalu kasusnya juga masih meskipun sudah lama, tingkat kerugian negaranya juga tidak main-main gitu kan. Uang negara melalui BPPN itu cair sampai 900 miliar, lalu kemudian 546 miliar diantaranya masuk ke rekeningnya Era Giat Prima, di mana Joko Chandra sebagai direkturnya. Tentu ini bukan perkara yang kecil. Angkanya 546 miliar itu terjadi pada tahun 99. Artinya kan kalau dikurskan saat itu dibandingkan dengan ditambah dengan inflasi, bunga dan seterusnya bisa sudah triliunan. Karena itu ini bukan perkara yang main-main, dan ketika seorang yang sangat licin dikatakan sangat licin bisa buron ternyata bisa leluasa, maka berarti ada sesuatu yang dilangkahi di situ. Ada sesuatu yang dijalankan dengan cara yang sangat tidak benar. Kong-kalingkong, lalu kemudian perkara-perkara busuk lainnya, transaksi, siapa tahu ada transaksi di balik peristiwa-peristiwa leluasanya Joko Chandra itu. Itu semua akan bisa diselidiki dengan baik apabila ada kemauan tadi itu. Kemampuan sudah bisa, kemauan, dan ini bukan perkara yang sulit tentunya sebetulnya bagi Kepolisian Republik Indonesia asal ada kemauan. Gitu. Baik, kita akan tanyakan kemudian bagaimana dengan tanggapan pemirsa, Mas. Kita akan simak nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, di segmen ini kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ikhwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Metro. Ya, silakan Pak Iwan. Begini, persoalan pokoknya. Kalau di era pemerintahan sipil seperti ini, wajar kalau Polri itu menjadi garda depannya. Yang jadi masalah setelah terpisah dari ABRI, kemudian TNI sudah kena sekat dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, kembali ke lahannya sendiri. Maka kita melihat sekarang, apresiasi saya kepada Polri bisa ngurusi Joko Chandra. Tapi masih banyak loh, masih banyak yang lain. Jiwasraya, kemudian Harun, kemudian BLBI dan sebagainya, itu masih banyak itu yang harus diurusi. Nah, untuk itulah yang akhir-akhir ini yang nggak enak itu ada suara yang menyebutkan NKRI itu negara kepolisian Republik Indonesia. Ini nggak enak ini, kasihan polisi. Nah, itu karena apa? Adanya overacting dalam tindakan. Nah, apalagi terakhir muruahnya itu jatuh karena peristiwa Joko Chandra ini. Nah, untuk itulah maka saya 2 bulan yang lalu sudah mengingatkan polisi banyaklah belajar dari ABRI pada masa Orde Baru sehingga tidak jatuh pada lubang yang sama, persoalan yang sama. Itu bukan hanya bodoh, jadi gila kalau sudah berulang kali gitu. Nah, peristiwa terakhir ini muruahnya jatuh. Untuk itulah harus kembali pada Tribrata dan Catur Prasetya. Itu harus konsekuen, konsisten, komitmen dilakukan oleh polisi. Saya kira itu yang paling pokok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Di belakangnya ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin, selamat pagi Bung Kohar. Pagi Pak Ondo. Iya, saya apresiasi sih boleh-boleh aja, tapi jangan karena ada perintah dari Jokowi baru mengadakan silent operation. Dan Jokowi juga mungkin itu memerintahkan karena ada ungkapan dari Beni Kaharman itu bahwa Jokowi itu kunjungan kerja ke daerah itu dilayani oleh keluarganya Joko Chandra. Ini mungkin membuat Jokowi marah, suruh tangkap. Kemudian jangan karena ini bukan orang partai. Semua itu buronan, termasuk buronan KPK itu Harun Masiku, kok nggak bisa ketangkap? Padahal itu sebenarnya simpel banget. Jadi jangan ada image kalau orang partai sulit ditangkap. Kemudian buron-buron yang lain ada kurang lebih 39 itu ya. Udah kalau bisa mulai sekarang satu persatu itu ditangkap aja semua. Nah, selanjutnya oknum polisi 3 jenderal atau oknum kejaksaan atau oknum Pemda atau oknum Kemenkumham atau pengacara, bila memang ada yang melindungi membantu pelarian Joko Chandra ini, harus dipidana. Kita harus terapkan equality before the law di sini. Dan juga saya setuju, semua itu harus dievaluasi lembaga-lembaga tentang lembaga hukum ini.
orang-orangnya terutama, kalau perlu diganti. Dan terakhir, tolong dicari tahu melalui jalur apa itu dia keluar negeri. Jangan sampai nanti imigrasi itu yang disalahkan, bahwa imigrasi nggak menangkap seperti Harun Masiku, imigrasi salah sampai dicopot. Kebetulan imigrasi itu sekarang Silitonga juga itu dirjennya. Dirjen lapas itu Silitonga. Jadi dia juga harus benar-benar menjaga itu Joko Chandra di lapas gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, dari beberapa telepon kita pada pagi hari ini mencermati bahwa mengapresiasi bahwa Polri bisa menangkap Joko Chandra, tapi kemudian juga mempertanyakan masih banyak sebetulnya buron-buron lain yang perlu ditangkap juga begitu. Mas Kohar, apakah memang masalah kemauan juga menjadi alasan utama kenapa kemudian buron-buron itu belum tertangkap, Mas? Ada beberapa faktor, tetapi paling tidak kalau bisa dibuktikan bahwa secara kemampuan bisa, tinggal akhirnya kan apa? Kemauan kan. Kalau kemampuan berarti infrastrukturnya lengkap, alatnya sudah ada, lalu sumber daya manusianya di Polri juga sudah sangat mampu untuk melakukan pengusutan, penyelidikan lebih lanjut, maka akhirnya tinggal kemauan. Nah, kemauan ini kan umumnya itu related atau berhubungan erat dengan hal-hal yang di luar pengetahuan publik. Ya, misalnya kenapa menjadi mestinya mampu tapi tidak mau. Boleh jadi mungkin karena tidak ada amunisi, atau boleh jadi karena sudah ada sesuatu, kerjasama sesuatu. Nah, supaya kepercayaan publik itu pulih dan muruah kepolisian kita itu menjadi naik, terangkat kembali ke publik, maka segala hal yang dilakukan itu harus disampaikan dengan cara transparan, dengan bukti yang kuat, dan dengan argumentasi yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kalau segala sesuatunya serba terbuka, kemudian akuntabilitasnya bisa dijamin, maka publik akan semakin percaya bahwa memang polisi kita bukan hanya mampu tetapi juga mau. Tetapi kalau misalnya sudah ditangkap, sudah dibawa nih, sudah dieksekusi, tetapi follow up atau tindak lanjutnya berhenti pada orang-orang tertentu, belum mampu menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan besar, misalnya siapa yang meloloskan, dengan cara bagaimana, adakah keterlibatan uang di dalam proses itu. Tentu saja pertanyaan yang naif, adakah keterlibatan uang, karena hampir lazimnya apa yang terjadi di Republik ini, apabila ada orang mampu melanggar hukum, pasti ada transaksi di situ. Jadi bukan hanya di bidang politik transaksi itu ada, ternyata di bidang hukum pun juga ada transaksi. Nah, karena itu tetap sampai pada itu bisa dibuktikan dengan bukti yang clear, jelas, maka ya kita mengatakan ada dugaan suap misalnya. Nah, kalau dugaan itu tidak berhasil dibuktikan, apa iya, kan pertanyaan publik kan kemana-mana ini. Apa iya ada seorang jenderal memfasilitasi buron hanya bermaksud menolong, padahal dia bukan siapa-siapa, gitu kan, tidak ada hubungan darah. Kalau hubungan darah mungkin saudara orang masih masuk akal alasan itu. Tetapi kalau tidak ada hubungan darah murni bahwa hubungannya ini adalah hubungan antara penegak hukum dengan buronnya, kemudian mereka bisa berkawan, mengawal di dalam pesawat, tentu ini ada tanda tanya besar bagi publik. Ini yang harus dibuktikan lebih lanjut. Bahwa separuh perjalanan untuk menegakkan muruah ini sudah dilakukan, kita memberikan apresiasi, yaitu menangkap Joko Chandra, tetapi separuhnya lagi, pekerjaan lagi masih harus dituntaskan. Dalam konteks Joko Chandra tentu saja menyelidiki secara transparan siapa-siapa yang terlibat. Lalu hal lain untuk membuktikan bahwa sebetulnya Polri itu punya kemampuan sekaligus punya kemauan, dia harus berhasil menangkap 39 buron yang lain, setidaknya yang saat ini masih berkeliaran. Kita tidak tahu nasibnya seperti apa, kan ada nama Edi Tansil juga di situ.
buron yang disebut-sebut sebagai buron legendaris sudah dari sejak hampir 17 tahun yang lalu ya, buron. Maka ini 27 tahun maaf. Ini harus betul-betul menjadi pelajaran yang penting bagi kepolisian, bagi penegak hukum di Republik ini, bahwa sekarang itu bukan lagi era untuk bisa menyelinap. Segala sesuatunya sudah terbuka. Ya. Akuntabilitas sekarang sudah bisa diakses melalui website. Ya. Orang sudah melek internet. Ya. Orang sudah bermain menggunakan berbagai macam platform termasuk media sosial untuk pengawasan. Bahkan berbagai macam gerakan gitu kan. Beberapa hari lalu ada liputan Metro TV tentang bagaimana masyarakat sipil sekarang bergerak. Melalui apa? Melalui tagar, politik tagar, kemudian melalui ajakan untuk melakukan perubahan di dunia maya, di internet. Dan ini semua bisa dilakukan, gerakan-gerakan itu, karena itu tidak ada alasan lagi bagi institusi apapun, institusi manapun, untuk bergerak secara diam-diam. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu pasti akan terendus, akan terbuka. Nah, follow up dari pasca penangkapan Joko Chandra ini juga harus dilakukan pengawasan oleh publik. Kita mengapresiasi masyarakat kita, publik kita, yang sudah melakukan pengawasan sedemikian rupa sehingga akhirnya memaksa institusi untuk bisa menangkap seorang buron. Tetapi kita juga masih perlu menunggu masyarakat bahwa tugas belum selesai, katakanlah begitu ya. Tugas untuk mengawasi juga belum selesai, maka pengawasan berikutnya justru sekarang harus lebih ketat lagi. Kenapa? Karena ini sudah menyangkut banyak hal. Karena ini akan menjadi pertaruhan baik bagi masyarakat dalam mengawasi, apalagi pertaruhan bagi penegak hukum. Apakah mereka sanggup berlaku terbuka, sampai pada level mana itu dibuka. Nah, itu akan menjadi sebuah tanda bahwa negeri ini memang sudah betul-betul berlaku hukum yang tegak. Masalahnya begini Mas Kohar, ini kan Joko Chandra sudah buron 11 tahun ya. Lalu kemudian berbagai tahapan hukum dia katakanlah lolos begitu. Baik kemudian dari tingkat pengadilan tinggi hingga kemudian sampai perlu MK untuk bisa menghukum dia. Kasasi. Banyak orang kemudian yang bertanya bahwa beranggapan bahwa tidak ada hal yang bisa menjamin bahwa Joko Chandra juga tidak akan lolos dari jeratan yang akan dihadapi pada saat ini. Ya paling tidak kan begini, bahwa dia itu kan sudah dinyatakan bersalah, kemudian dihukum 2 tahun, sebelum dihukum dia sudah lari, paling tidak dia harus dieksekusi untuk menjalani hukuman 2 tahun yang sudah yang punya kekuatan tetap, kekuatan hukum yang tetap. Nah, perkara dia mau mengajukan PK lagi kan kemudian PK-nya juga ditolak. Artinya kan berarti ini sudah inkrah, sudah memiliki kekuatan tetap. Maka eksekusi dulu itu 2 tahun. Lalu selanjutnya adalah proses bagaimana dia diadili dalam fakta-fakta belakangan ini. Selama dia buron itu kemudian dia ternyata bisa masuk ke Indonesia. Faktanya dia bisa mendaftarkan PK tanggal 8. Fakta berikutnya dia bisa mengurus iktp. Fakta berikutnya dia bisa mengubah dokumen. Dari nama yang pakai DJ saja, Joko Chandra di KTP-nya, menjadi The Joko Chandra di pengadilan misalnya. Tahunnya pun juga berubah, dari di KTP itu tahun 50 lahirnya, menjadi tahun 51 di pengadilan. Mengapa sampai ada perubahan seperti itu? Siapa saja yang terlibat? Lalu kapan persisnya dia mulai masuk ke Indonesia? Betulkah 3 bulan dan seterusnya dan seterusnya? Lalu kenapa tiba-tiba red notice-nya bisa dihapus sementara tidak ada perpanjangan? Nah, rekam jejak seperti ini itu harus betul-betul diurai, diusut, dan ya siapapun harus menerima konsekuensi dari hasil penyelidikan itu, dari hasil penyidikan itu, hasil pengusutan itu. Dan itu tidak boleh berhenti, karena ini bagian dari proses yang harus dilalui dalam apa yang disebut tadi sebagai reformasi di tubuh Polri. Reformasi yang tidak setengah-setengah, reformasi yang betul-betul total, yang mengharuskan Polri ini bukan hanya mereformasi secara struktural, tetapi juga kultural. Budayanya harus sudah berubah, bukan hanya budaya dari budaya yang dulunya militeristik menjadi
bagian dari melayani sipil, tetapi juga integritas. Ini menjadi garda paling depan bagi sebuah institusi untuk mempertanggungjawabkannya pada publik. Kalau integritasnya dipertanyakan, masyarakat akhirnya kemudian menjadi frustrasi bahwa mereka tidak merasakan keadilan yang sama di Republik ini. Hukum berkali-kali dikatakan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Nah, apakah betul itu terjadi? Inilah momentumnya. Gitu. Jadi kita tentu saja berharap semua kalangan lah, ya Kompolnas, masyarakat, publik berkolaborasi untuk mengawasi ini. Sampai di titik mana ini, dan harapan kita tentu saja bahwa ini bisa diusut sampai tuntas. Termasuk juga langkah selanjutnya bagaimana Polri menangani buron-buron yang lain. Jangan hanya berada di satu titik, tapi buron-buron yang lain yang sudah jelas-jelas merugikan keuangan negara. Keuangan negara itu puluhan triliun loh. Bahkan ada catatan 53 triliun lebih yang dirugikan oleh para buron ini. Nah, ini juga harus menjadi persoalan serius. Mungkin jawabannya bukan harus membentuk tim pemburu koruptor dan seterusnya. Cukup aparat yang sudah ada saja sekarang. Aparat yang sudah ada, buktikan, perbaiki mereka, asah alatnya yang mungkin sudah tumpul untuk menjadi tajam kembali, penciumannya harus tajam kembali. Fungsikan intelijen kita punya intelijen juga, intelijen di kepolisian juga, sehingga lambat atau cepat maka satu persatu buron itu berhasil dibekuk. Ini tentu harapan publik. Gitu. Baik, Mas Kower, terima kasih telah bersama kami di Editorial terima kasih, Egan. Pagi hari. Selamat pagi. Tegas dikatakan bahwa penangkapan Joko Chandra sedikitnya mampu mengembalikan muruah harga diri Polri yang sempat tergerus amat dalam. Publik menunggu tindak lanjut penangkapan itu dengan proses peradilan yang transparan dan objektif. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.